akhlak pada fase Islam. Selanjutnya ada akhlak pada abad pertengahan, akhlak pada periode modern, dan terakhir itu akhlak pada periode modern. Selanjutnya di sini ada sejarah munculnya tasawuf dan ajaran tasawuf. Masa awal hingga perkembangan di sini dikatakan bahwa tasawuf adalah aspek yang membersihkan setiap diri manusia secara sederhana. Tasawuf itu dapat diartikan sebagai upaya pembersihan jiwa dengan mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala sehingga kehadirannya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika orang itu sudah berakhlak atau bertasawuf. Nah, ketika seseorang itu sudah berakhlak atau bertasawuf, dia itu tidak akan merasa tidak akan merasa peduli atau lebih mengutamakan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Sang Penguasa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keindahan dalam dirinya itu adalah ketika hidup di akhirat atau ketika hidup pada saat kekal nanti, seperti itu. Kemudian, sejarah tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam. Nah, kelahiran Islam itu tepatnya sejak Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat manusia. Sebelum kemunculan tasawuf ada. Nah, di sini sebelum kemunculan tasawuf ada. Di sini sebelum kemunculan tasawuf itu ada. Nah, ada aliran zuhud. Nah, di sini zuhud itu tidak tertarik atas zuhud itu juga sama, mirip-mirip lah sama tasawuf kan. Tidak tertarik atas sesuatu yang tidak tertarik atas sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud ini juga sama kayak tasawuf, dia itu tidak tertarik kepada urusan dunia, akan tetapi dia itu hanya mendekatkan diri ke, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sorry tadi ada pemberitahuan azan. Nah, selanjutnya zuhud itu juga meninggalkan. Nah, di sini selanjutnya ada zahid, di mana zahid ini berarti tidak tertarik dengan keindahan dunia dan lebih mengutamakan kehidupan yang kekal dengan lebih mengutamakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama tuh zuhudnya sama ya. Selanjutnya di sini ada materi selanjutnya sumber ajaran tasawuf. Ya, ini ada. Nah, kemudian ada manfaat ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Sumber ajaran tasawuf itu berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, ilmu fikih. Jadi kalau kita mau memperdalam ilmu tasawuf atau kita mau mendapatkan ilmu tasawuf, kita harus memiliki dasarnya dulu. Apa sih dasarnya itu? Dasarnya itu adalah kita harus mempelajari ilmu fikih atau ilmu fikih gitu. Selanjutnya ada ja'lam atau guru rohani. Nah, kita nggak bisa belajar otodidak. Mungkin ada beberapa, tapi ketika kita memiliki guru rohani atau memiliki guru untuk mempelajari akhlak tasawuf itu, maka kita akan lebih nyambung. Tidak hanya praktiknya saja, akan tetapi ketika kita memiliki guru juga, maka kita akan memiliki teori. Jadi tidak kayak seperti istilahnya, tidak mengada-ada. Maksudnya kita tidak menebak-nebak nih akhlak tasawuf itu, atau kita tidak menebak-nebak tasawuf itu seperti apa, kita hanya menebak-nebak teori apa, kita hanya menebak-nebak dengan cara kita langsung praktik. Akan tetapi kita juga harus memiliki teori. Nah, di mana kita bisa mendapatkan teori? Kita bisa mendapatkan teori itu dari belajar atau memiliki guru untuk memperdalam ilmu tasawuf atau aliran tasawuf kita itu.
Selanjutnya di sini ada manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari dapat mengendalikan emosi dengan baik, mengingatkan tentang kematian. Jadi begitu banyak manfaat tentang memperdalam ilmu tasawuf. Akan tetapi di sini saya mengambil dua, yakni bisa mengontrol emosi. Kita tidak mudah terpancing, amarah atau emosi kita itu tidak mudah terpancing ketika kita mendapatkan atau ketika kita bisa memperdalam, sudah memiliki ilmu tasawuf itu, kita tidak mudah terpancing emosi dan kita akan selalu mengingat kematian, karena di dalam hati kita itu hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Jadi kita tidak akan terlena dengan kegiatan dunia atau keindahan dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.